Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang kosakata ya. Jadi di sini ada vocabulary, artinya kosakata. Nah, kosakata yang akan kita bahas adalah countries. Jadi negara-negara gitu ya. Di sini seperti teman-teman lihat banyak bendera-bendera gitu kan, dan ini ada peta dunia. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah Kanada, ini Kanada, kemudian Netherlands, Belanda, Czech Republic, Republik Ceko, kemudian ini ada Poland gitu ya, Polandia, ini mirip negara apa bendera Indonesia tapi terbalik gitu ya. Kemudian ada Russia, Mongolia, kemudian South Korea. Lanjut lagi ada United Kingdom atau ini ya UK, disingkat UK, jadi ini Inggris Raya ya. Kemudian ada Slovakia. Lanjut lagi ada United States of America atau sering disingkat dengan US atau USA. Kemudian ada lanjut lagi Republic of Ireland. Jadi bacanya Ireland ya. Ya, Irlandia itu Ireland baca bahasa Inggrisnya. Kemudian ini ada Austria, bukan Australia, ini Austria ya. Kemudian Turki, Japan. Lanjut lagi nih Germany. Nah, Germany ini negara, kalau orangnya Jerman. Repeat ya, ulangi lagi. Orangnya Jerman, negaranya disebut Germany. Lanjut, ini ada China, Thailand. Ini bacanya Thailand, bukan Thailand. Jadi Thai itu kan kayak suku ya atau kerajaan. Land itu kan tanah. Jadi tanahnya suku Thai. Jadi Thailand. Lanjut lagi ada Meksiko, kemudian Brazil. Nah, ini sebutnya France atau France sama. Bisa disebut France atau France. Nah, dicek aja di Oxford Dictionary. Nah, di situ ada pengucapan yang betulnya gimana, gitu ya. Betulnya bisa France, bisa France. Jadi sama-sama aja. Kemudian Switzerland, ini Swiss, kemudian ini India, Philippines, Indonesia, Singapura, gitu ya. Lanjut lagi dari sini ya, Portugal, Greece, di sini Yunani. Kemudian United Arab Emirates, ini udah ya, India, Singapura udah ya. Kemudian Argentina, Spain, South Africa, Afrika Selatan. Kemudian Egypt itu adalah Mesir, sorry. Egypt adalah Mesir. Kemudian ada Pakistan, kemudian Australia dan New Zealand. New Zealand ini Selandia Baru ya. Oke, nah itu jadi nama-nama negara ya di seluruh dunia yang bisa kita lihat dari di sini gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih continents atau disebut juga dalam bahasa Indonesia adalah benua gitu. Ini kita zoom aja ya. Nah, ini kontinen ya. Kontinen itu artinya benua. Yang pertama benua North America atau benua Amerika Utara. Jadi North itu utara ya, Amerika Utara. Nah, contoh negara di Amerika Utara adalah, kita geser dikit. Nah, ini ada di sini ya. Jadi ada Canada, United States of America, kemudian ada Meksiko. Lanjut lagi di South America, Amerika Selatan itu ada di ini ya, Argentina gitu ya, Argentina, Brazil. Lanjut lagi ada Europe. Nah, di Europe ada negara apa aja? Ini ada UK, Slovakia, Austria, kemudian Republic of Ireland, ada Germany, kemudian ada France, ada Switzerland, ada Turki juga ya, masih termasuk ya. Kemudian ada Afrika. Kalau Afrika contohnya di sini adalah nih, ini kan benuanya ya. Ini ada South Africa, Afrika Selatan, ada juga Egypt, nah, Mesir. Lanjut lagi ada Asia. Nah, Asia banyak ya. Di sini ada, nah ini Mongolia, South Korea, Jepang, Thailand, China, Philippines, Indonesia, Singapura, India, termasuk Pakistan juga ya. Kemudian ada Australasia, yaitu nih kita lihat ya dari ininya petanya ada di sini ya. Jadi ada Australia dan New Zealand. Oke, jadi teman-teman itu ya nama-nama negara dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita masih membahas tentang vocabulary gitu ya, tentang negara dan kewarganegaraan gitu ya. Kita contoh ambil di sini ada yang pertama China. China itu kan negara. Nah, orang ya disebut Chinese. Di sini Chinese ya. Kemudian Japan, jadi Japanese. Jadi sebetulnya bukan cuma orangnya, tapi bisa juga misalnya makanannya atau kebiasaannya gitu ya, kulturnya, atau sesuatu hal pokoknya yang asalnya dari China itu disebut dengan Chinese gitu ya. Nah, kemudian apakah cuma menggunakan is aja? Enggak cuma is, tapi ada juga an, ish, kemudian and gini ya, ada ayan, terus ada juga yang irregular, maksudnya enggak beraturan. Nah, ini kan jadi yang pakai is ya, kayak Chinese, Japanese gitu. Nah,
ada lagi yang pakai N, contohnya Amerika jadi American. American itu orangnya atau sesuatu hal yang asalnya dari Amerika. Lanjut lagi, South Africa jadi South African, kemudian ada Britain jadi British gitu. Kemudian ada Spain jadi Spanish. Kemudian Chile, Chilean. South Korea jadi South Korean gitu ya. Jadi orang Korea itu disebutnya South Korean. Oke, negaranya Argentina. Orangnya disebut Argentinian. Jadi Lionel Messi is an Argentinian. Gitu. Ada Brazilian. Neymar is a Brazilian football player. Nah, yang kalau di sini nih emang agak susah kalau yang irregular sebetulnya karena nggak ada pola bakunya gitu ya. Jadi cuma bisa diapalin aja. Jadi contoh di sini ada dua ya. Di sini ada Prancis, kemudian orangnya disebut French. Gitu. Kemudian ada Greece, Yunani, kemudian Greek itu orang Yunani. Oke, contohnya lagi misalnya Germany, negara Jerman, kemudian ada apa? Germany kan negaranya ya, orangnya disebut Jerman. Nah, ada lagi Switzerland. Switzerland itu kan negara Swiss, tapi orangnya disebut Swiss gitu. Jadi kalau kita kembali ke orang Swiss itu negaranya, tapi sebetulnya kalau bahasa Inggris itu Swiss itu adalah orangnya. Kalau negaranya disebut Switzerland, gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semoga udah mengerti ya. Jadi si negara dan nationality atau kewarganegaraan. Jadi contoh lagi sekali lagi saya sebutin misalnya negaranya itu China, orangnya Chinese gitu ya. Bukan cuma orangnya tapi sesuatu hal yang berasal dari negara Cina. Contoh Chinese food kan kita pakainya Chinese ya. Dan sebagainya, kayak Japan jadi Japanese gitu. Makanan yang berasal dari Jepang disebut Japanese food gitu ya. Oke, jadi saya anggap ini teman-teman udah ngerti ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada key language, country and nationalities. To talk about where products were made or what country people come from, use from gitu ya, with a country name or a nationality adjective. Kalau yang nationality adjective itu kayak yang tadi itu yang kayak negaranya Italy, kalau nationality adjective-nya disebut Italian. Lanjut ya. Ini contoh kalimatnya adalah these new mopeds are from Italy. Nah, kalau mau diganti pakai nationality adjective-nya itu bisa aja pakai Italian. Jadi from Italinya diganti jadi Italian. Contoh, these new mopeds are Italian. Gitu teman-teman. Misalnya lanjut lagi ya, misalnya kita contoh ramen ya. Ramen yang berasal dari Jepang itu makanan. Misalnya ramen is food from Japan. Terus kalau misalnya mau pakai Japanese, kita bisa ganti Japanese, misalnya ramen is Japanese food gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini further examples, jadi contoh tambahan. Dan terus and nationalities. These smartphones are from Japan. Jadi smartphone ini dari Jepang. Kemudian the new CEO is from Switzerland. Lanjut lagi, these Indian dresses are excellent value. I am Russian. Nah, ini Russian ya. Jadi ini orangnya ya. Ini juga Indian tuh berarti produk yang asalnya dari India. I am Russian but I regularly visit the US. Oke. Teman-teman, untuk pelatihan selanjutnya ini kan listening ya. Gitu ya, jadi cross out the incorrect word in each sentence. Jadi dicoret gitu ya kata-kata yang salah gitu. Jadi listeningnya gitu ya. Jadi saya akan play audio, nah teman-teman dengerin dulu. Kemudian saya play sekali lagi. Nah, itu nanti kita bahas bareng. Jadi teman-teman boleh latihan dulu. Setelah itu kalau misalnya teman-teman perlu di pause, silahkan di pause saja. Kemudian ya dikerjakan aja dulu. Nah, kemudian yang play keduanya itu nanti saya repeat sambil saya jelaskan gitu ya. Oke, kita mulai ya. These monitors are from China. Nah, these monitors are from China. Ini kan contoh ya. Nanti teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 5, saya zoom dulu. Nah, yang 1 sampai 5 itu teman-teman kerjain dulu sendiri ya. I'm on the European sales team. Our Chilean office is in Santiago. We sell leather shoes from Spain. My job is to watch the Asian markets. Book a trip to Mexico with us.
Oke, teman-teman sudah dengar ya. Nah, sekarang kita bahas. Oke, dari awal ya. Ini, These monitors are from China. these monitors are from China. Ini udah ya. Ini kan contoh. Yang kedua, I'm on the European sales team. I'm on the European sales team. Karena dia European ini adjektif teman-teman. Gitu. Adjektif itu kata sifat yang menerangkan si sales teamnya ini. Gitu ya. Lanjut lagi. Nomor 2. Our Chilean office is in Santiago. Our Chilean office is in Santiago. We sell leather shoes from Spain. We sell leather shoes from Spain. Gitu ya. Kami menjual sepatu kulit dari Spanyol. Nomor 4 ya. My job is to watch the Asian markets. My job is to watch the Asian markets. Gitu ya. Lanjut lagi. Book a trip to Mexico with us. Book a trip to Mexico with us. Gitu ya. Nah, kalau Meksiko ini kan negaranya, jadi booking ya, jadi di booking itu dipesan ya, pesan perjalanan ke Meksiko bersama kami. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi masih sama ya, masih soal listening juga. Jadi di sini instruksinya adalah listen to the audio and match. Match itu pasangin. Oke, contoh ini kan sepatu ke Kanada gitu ya. Match the products to the place names. Jadi produk sama nama tempatnya berasal dari mana ya. Oke, jadi kayak tadi lagi ya. Jadi saya play satu kali, kemudian teman-teman silahkan kerjakan dulu sendiri. Kemudian yang keduanya nanti kita akan bahas bareng. Oke. Ready? Canadian fashion designer K.P. Wang makes the most popular shoes of the year, yet again. This monitor is made by an Indian company. It's great value for money. Red is the new black with this dress, designed and made in France. Our new tractor is built in an Asian factory. It's selling well all over the world. The best way to make real coffee at home is to use one of these classic Italian coffee pots. These African fabrics are so colorful. I just love them. Lanjut ya. Nah, teman-teman sekarang kita bahas bareng ya. Canadian fashion designer K.P. Wang Ini Canadian fashion designer K.P. Wang makes the most popular shoes make the most popular shoes of the year. of the year. Jadi si orangnya Canadian ya. Jadi di sini. Oke, lanjut lagi. Yet again. This monitor is made by an Indian company. This monitor ya is made by Indian company. Berarti di sini India ya. Ini kita garis begini ya. Indian. Oke. Lanjut lagi. It's great value for money. Red is the new black Red is in your black with this dress, with this dress designed and made in France. design and made in France gitu ya. Jadi didesain dan dibuat di Prancis gitu. Oh, ini kita bedain warna aja deh biar jelas. Dah, lanjut lagi. Our new tractor is built in an Asian factory. Our new tractor is made in apa tadi Asian factory ya. Lanjut lagi, Asian kan ya. Lanjut lagi deh. It's selling well all over the world. Selling well all over the world. Coba ulangi sekali lagi ya. Tractor is built in an Asian factory. It's selling well all over the world. In Asian country, betul ya. Sorry. The best way to make real coffee The best way to make the real coffee at home at home
is to use one of these is to use one of these classic Italian coffee pots. classic Italian coffee pot. Berarti ini ya ke sini Italian. Oke, lanjut lagi. These African fabrics This African fabric. Berarti ini asalnya dari Afrika. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjutin aja dengerinnya. are so colorful. I just love them. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya pembahasan selanjutnya. Di sini key language contracted negatives. Jadi contracted ini maksudnya dibuat simple, disingkat gitu ya. Penjelasannya di sini adalah adding not, menambahkan not, make a positive statement negatif. Menambahkan kata not ini membuat sebuah kalimat positif menjadi berarti negatif. Not is often used in its contracted form. Not sering digunakan dalam bentuk yang singkat. Contoh ya, the printer does not work. Jadi printernya tidak bekerja. Nah kalau disingkat jadi the printer doesn't work. Jadi disingkat ya, kata does not disingkat jadi doesn't. Lanjut lagi, we do not sell many Swiss products. Disingkat jadi we don't sell many Swiss products. Lanjut lagi, I am not French. Kalau disingkat jadi I am not French. Lanjut lagi, he is not from the sales team. Nah kalau ini bisa jadi dua ya disingkatnya, jadi he is not disingkat jadi he's not atau he isn't. Jadi he is not from the sales team atau he isn't from the sales team. Ini juga sama, they are not from the UK, bisa disingkat menjadi dua bentuk ya, they are not from the UK atau they aren't from the UK. Lanjut lagi, it is not a shoe factory. Kalau disingkat jadi it's not a shoe factory atau it isn't shoe factory. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti cara menyingkat begini ya. Nah, kita bisa latihan di sini. Nah, teman-teman boleh pause dulu, kemudian coba kerjain sendiri dulu di kertas lembar gitu ya. Nah, setelah misalnya teman-teman udah beres, boleh play lagi video ini. Oke, jadi 3, 2, 1 silakan pause. Oke, baik. Kita bahas lanjut bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, di sini kan kita disuruh menyingkat ya. Say the sentence out loud using short forms gitu. Jadi katakan kalimat-kalimat gue ini dengan lantang atau dengan keras using short form, menggunakan bentuk yang pendek gitu. Contoh, I am not very busy today. Disingkat jadi I am not very busy today. These polo shirts are not made in Vietnam. Nah, disingkat yang mana? Yang disingkat adalah ini kan ya, are not ya. Kita singkat jadi aren't kan ya. Kita tulis ya di sini. Jadi kita nggak usah tulis semuanya ya, jadi panjang, jadi yang disingkatnya aja gitu ya. Lanjut lagi, nomor 2 ya. This restaurant does not use British meat. Jadi disingkatnya adalah ini ya, doesn't ya. Lanjut lagi, nomor 3. The onions in this market are not local. Nah, are not-nya kita singkat jadi aren't. Oke, teman-teman lanjut lagi, I am not Brazilian. Berarti yang kita singkat adalah ini ya. Sorry, dari sini ya. I am. Kemudian nomor 5, the company does not have overseas client. Overseas ini luar negeri teman-teman artinya. Jadi perusahaan tidak memiliki klien dari luar negeri. Di sini kita singkat jadi doesn't. Oke. Nah, gimana jawabannya teman-teman? Semoga benar semua ya. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini kita latihan reading, jadi cara membaca ya di sini.
Yang di sini kan seperti ada website begitulah ya. Guitar City ini ya, Guitar City, Home, Products, About, Contact. Nah ini kan menu di websitenya. Oke. Nah di sini About Us. Established in 1965, Guitar City makes Guitar City make guitars for some of the famous musicians in the world. The award-winning Greek guitarist Giorgio Michalis always uses our guitars and believes that they are the best that he has ever played. The sound of all my Guitar City guitarists is amazing, he says. Our guitars are mostly made from recycled aluminum and are much lighter than the usual wooden ones. Pete Donnelly from our production department also says that these guitars are better for the environment. We do not use any wooden materials from rainforests, and we make all the main guitar body parts from the recycled materials. Guitar City guitars also look really great. They do not have the natural beauty of wood. But each guitar is hand painted by a top artist from our creative design team, with artists from Kenya, Poland, Mexico, and Laos, and we have designs to suit everyone. Nah ini teman-teman bisa dipahami ya. Jadi kalau ada kata-kata yang belum ngerti, teman-teman silahkan cari artinya bisa di Google Translate, atau misalnya kalau memang masih agak bingung butuh penjelasan lebih lanjut itu bisa di Oxford Dictionary gitu teman-teman. Oke, kita teman-teman boleh di pause dulu sekarang, kemudian coba dikerjain dulu ini sendiri. Kalau memang sudah selesai, kemudian bisa di play kembali lagi ya. Jadi saya hitung 1 sampai 3, silahkan di pause. 1, 2, 3, pause. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya di ininya, di soal latihannya. Ini di checklist ya. Nah, checklist mana ya? Ada checklistnya. Nah ini checklist ya. Ini kan si Giorgio Michalis is from Greece, betul nggak sih dia? Ini ya, Giorgio Michalis ya. Ini ya, Greek gitaris, berarti dia gitaris dari Yunani ya, betul ya, berarti dia dari Greece ya. Okay, so this one is true. Lanjut lagi. Giorgio has one Guitar City guitar. Dia hanya memiliki satu gitar. Ini kan Giorgio Michalis always uses our guitars. Jadi gitarnya lebih dari satu ya. Berarti ini false dong. Ini false. Lanjut. Pete Donnelly works in production. Pete Donnelly mana? Di sini Pete Donnelly from our production department. Betul ya? Ini dari production department ya, betul kan? Berarti ini true. Lanjut lagi. The guitars are made from wood from rainforest. Jadi gitarnya terbuat dari kayu yang berasal dari hutan hujan gitu ya, rainforest. Ini betul atau salah teman-teman? Ini ya, we do not use any wooden material from the rainforest. Berarti ini false. Lanjut lagi ya. Nomor 5, each guitar has its beautiful wooden pattern. Is it true or not? Ini kan Guitar City guitars also look really great. They do not have the natural beauty of wood. Berarti dia nggak ada mirip pola ininya ya, pola kayunya. Berarti di sini false. Karena kan semuanya dari bahan material kemudian di cat ulang. Lanjut lagi. Some of the artists are Polish. Jadi sebagian dari seniman yang ngecat gitar ini adalah dari Polandia atau orang Polish ya. Polish itu kan orang Polandia. Jadi ini betul ya, ada Polandia, jadi true.
Oke, teman-teman, jadi cukup sampai sini aja dulu ya pembahasan kita di video ini. Jadi teman-teman udah banyak mengerti ya. Di sini dari awal pertama kita belajar tentang ini ya, negara-negara, kemudian dilanjut dengan ini kan bagaimana membentuk negara, kemudian nationality-nya gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini soal-soal latihan yang tadi listening barusan, kemudian cara menyingkat yang does not jadi doesn't dan sebagainya, dan ini terakhir latihan readingnya. Oke teman-teman, so see you on the next video, bye.